Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Jalan Yor Forger menjadi istri soleha, serta satu lagi topik yang berjudul alasan kenapa Damian tidak memaafkan Anya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Belajar menjadi istri solehah dari Yor Forger Part 2. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita kupas artikelnya. Yap, sesuai judul di atas, hari ini kita masih akan membahas tentang salah satu karakter utama di dalam anime Spy X Family, yaitu Yor Forger. Oke, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya di video berjudul Jalan Yor Forger menjadi istri solehah, part 1, di mana di video tersebut kita telah membahas dua buah poin awal bagaimana cara Yor menjadi istri solehah. Yaitu di mana di dalam salah satu poinnya adalah pembahasan tentang pernikahannya Yor dengan Lloyd, di mana Yor rela diberi mahar berupa kunci pengaman granat yang diberikan oleh Lloyd. Lalu poin berikutnya adalah tentang kerelaan Yor menerima pinangan alias lamaran Lloyd dan menikah dengannya tanpa harus melaksanakan resepsi pesta pernikahan. Nah, pada video kali ini, poin selanjutnya yang akan kita bahas dari pembahasan bagaimana jalan Yor menjadi istri solehah adalah tentang sikap Yor yang selalu melayani suami dan mengurusi anaknya dengan baik. Dan poin-poin yang akan kita bahas ini pastinya sangat sesuai dengan ajaran Islam. Oke, pertama-tama mari kita kupas terlebih dahulu adegan-adegan yang menunjukkan dan dapat disimpulkan bahwa adegan-adegan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Lalu setelah itu kita akan membahas poin demi poin yang ada di dalam adegan-adegan tersebut, serta beberapa dalil-dalil yang mendukung kesimpulan bahwa adegan-adegan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Serta yang terakhir kita akan coba menjelaskan lebih detail tentang adegan-adegan yang mana adegan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Oke, pertama-tama mari kita urai terlebih dahulu adegan-adegan yang merupakan bagian dari jalan Yor menjadi istri solehah dan yang pasti juga sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kesimpulan ini bisa kita dapatkan salah satunya di dalam adegan di episode ketiga dari anime ini, di mana di awal dari episode ini diceritakan bahwa Yor akhirnya mulai tinggal bersama di rumah baru Lloyd bersama Anya dan berusaha membangun keluarga baru mereka. Dan di adegan berikutnya setelah Anya dengan gembira menunjukkan setiap sudut ruangan di rumah baru mereka tersebut, mereka berdua pun akhirnya sampai di kamar tempat tidur yang disediakan khusus buat Yor. Lloyd pun diperlihatkan membantu membawakan barang-barang bawaan Yor ke dalam kamarnya. Dan setelah itu diperlihatkan pula adegan lucu di mana Yor dalam waktu sepersekian detik langsung berhasil menyelesaikan menyusun semua barang bawaannya di dalam kamarnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa gesitnya dan terampilnya Yor dalam hal kecepatan dan akselerasi. Setelah adegan tersebut, Lloyd pun memerintahkan Yor dan Anya untuk latihan wawancara guna memuluskan misi Lloyd, yaitu meloloskan Anya masuk ke sekolah elit Eden. Sekolah di mana anak dari musuh utama Lloyd yaitu Desmond bersekolah. Namun sebelum itu, Yor bertanya kepada Lloyd dengan dialog sederhana, apakah ia mau dibuatkan kopi? Yap, Yor baru saja menawari Lloyd segelas kopi. Dan Lloyd pun dengan senang hati mengiyakan dan menerima tawaran tersebut. Yor pun membuatkannya segelas kopi, sedangkan Lloyd membuatkan Anya segelas kokoa dan sepiring kue kering buatannya sendiri. Singkat cerita, setelah ngopi dan memakan beberapa kue, mereka pun akhirnya memulai latihan wawancara sekolah yang akan diujikan di wawancara sekolah Anya. Namun hasilnya semua latihan wawancara tersebut berakhir berantakan, karena baik Yor dan Anya sama sekali tidak memahami cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam wawancara tersebut. Akhirnya Lloyd yang putus asa pun menghentikan latihan tersebut dan mengajak mereka jalan-jalan sejenak untuk membuka sudut pandang baru bagaimana rasanya menjadi keluarga elit demi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di dalam wawancara sekolah. Dan di dalam adegan selanjutnya di mana mereka diceritakan sedang jalan-jalan di pusat kota, banyak terjadi hal-hal lucu yang disisipkan di dalam adegan ini. Selain itu juga di dalam adegan ini terjadi sesuatu yang tidak terduga di mana Lloyd akhirnya terpaksa harus menjadi pahlawan dadakan di depan umum dan harus rela dipuji oleh seorang nenek-nenek karena jasanya. Walaupun begitu, hal ini membuat Lloyd senang dan akhirnya berterima kasih kepada Yor karena apa yang dilakukan oleh Yor telah membuat Lloyd akhirnya menjadi pahlawan dadakan dan mendapatkan pujian dari orang-orang. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang ke rumah dan Anya pun meminta ibu barunya tersebut
membuatkan dirinya minuman kokoa kesukaannya. Yor pun menuruti kemauan Anya dan sekaligus juga membuatkan 2 gelas kopi untuk Lloyd dan dirinya. Sedangkan Lloyd sibuk kembali mencoba memberikan latihan wawancara kepada Anya. Oke, itulah sekilas rangkuman alur cerita episode ketiga dari anime Spy X Family. Lalu di bagian mana dari adegan di episode ini yang sesuai dengan ajaran Islam? Yap, dari episode ini setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Yor Forger yang sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu pertama, patuh kepada suami dan melayani suami adalah kewajiban bagi seorang istri. Lalu yang kedua adalah ajaran Islam tentang seorang suami sebagai pemimpin bagi istri. Dan juga yang terakhir adalah istri yang baik akan menjadi istri yang menyenangkan bagi suami. Oke, mari kita jelaskan satu persatu poin-poin di atas. Pertama, patuh kepada suami dan melayani suami. Oke, seperti yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya dan seperti yang telah sama-sama kita ketahui, bahwa Yor Forger merupakan tipe seorang istri yang sangat high quality, di mana Yor Forger memiliki profesi sampingan sebagai pembunuh bayaran. Ia juga ahli dalam bidang seni bela diri, memiliki kegesitan, akselerasi, dan kecepatan gerak di atas rata-rata, serta yang tak kalah penting juga, ia memiliki penghasilan sendiri karena ia juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil di dinas negara. Meskipun ia memiliki segala sesuatu yang menjadikannya seorang wanita yang mandiri dan high quality, seperti misalnya dalam hal keuangan, pekerjaan, maupun kekuatan yang juga melebihi suaminya. Dan bahkan mungkin dengan komponen-komponen tersebut juga so pasti dapat menjadikannya lebih berkuasa di dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, sehingga ia pun bisa saja berlepas tanggung jawab kepada suami dan keluarganya. Namun Yor tidak melakukan itu, ia tetap patuh kepada suaminya, menghormati suaminya dan juga melayani suaminya sepenuh hati. Hal ini dibuktikan dengan beberapa tindakannya seperti misalnya sekedar membuatkan kopi untuk suaminya dan tetap patuh kepada apa yang diperintahkan oleh suaminya, yaitu Lloyd. Seperti misalnya yang terjadi di dalam adegan di episode ketiga ini di mana Lloyd memerintahkan Yor dan Anya untuk latihan supaya bisa lulus dalam tes wawancara keluarga yang dilakukan oleh sekolah elit Eden. Dan Yor dengan sigap menuruti perintah tersebut. Itulah yang bisa kita simpulkan bahwa Yor tetap patuh kepada suaminya dan melayani suaminya sepenuh hati. Lalu yang kedua, menyambung pembahasan kita di atas, apa yang dilakukan Lloyd dan Yor tersebut bisa dikatakan sangat sesuai dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Meskipun dalam prakteknya istri lebih unggul dalam segala hal, baik secara kekuatan, secara ekonomi, dan serta kemampuan, namun di dalam rumah tangga, suami tetap menjadi pemimpin bagi keluarga. Suami memiliki kewajiban dituntut dan tanggung jawab dalam hal nafkah dan juga kepemimpinan di belakang kemudi yang menentukan aturan-aturan dan juga masa depan keluarganya. Dan karena itulah, meskipun sang istri memiliki kemampuan dan kehebatan yang melebihi yang dimiliki oleh suaminya, di dalam keluarga suami tetap pemimpin. Sedangkan sang istri dengan kemampuan dan segala sesuatu yang ia miliki bisa menjadi pendukung yang banyak membantu dan memberikan saran-saran positif bagi sang suami dan juga wakil yang baik bagi suami. Karena seperti apa yang dikatakan di dalam pepatah, laki-laki yang hebat adalah karena ada wanita hebat di belakangnya. Dan juga kewajiban seorang istri taat kepada suami dalam hal kebaikan dan yang ma'ruf. Ini sangat-sangat sesuai dengan ajaran Islam. Seperti yang dikatakan di dalam salah satu dalil Al-Quran yang berbunyi, laki-laki, suami, itu pelindung bagi perempuan, istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka, laki-laki, telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus, hendaknya kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 34. Dan di dalam salah satu hadis juga disebutkan, seorang istri bertanggung jawab terhadap rumah suaminya serta anak suaminya. Ia akan ditanya di akhirat tentang semua itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Karena itulah apa yang ditampilkan Yor yang patuh dan taat kepada Lloyd
dan melayani dengan baik suaminya tersebut sangat sesuai dengan ajaran Islam. Oke, lalu poin terakhir dari pembahasan ini adalah Yor berhasil menjadikan Lloyd menjadi lebih bahagia. Iya, bisa dikatakan di mana secara tidak langsung kehadiran Yor menjadikan Lloyd merasakan kebahagiaan yang selama ini belum pernah ia rasakan sebelum ia mengenal Yor. Hal itu seperti misalnya yang terjadi di akhir dari episode ketiga ini, di mana Lloyd sangat bahagia ketika jasa-jasanya dihargai oleh seorang nenek-nenek korban penjambretan. Semua itu terjadi karena sebelumnya Yor dengan naluri empatinya berusaha menolong nenek tersebut. Dan hal tersebut mau tak mau akhirnya melibatkan suaminya yaitu Lloyd untuk ikut membantu nenek tersebut. Dan karena diawali dengan tindakan Yor, akhirnya Lloyd mendapatkan pujian dari nenek-nenek tersebut, sehingga ia menjadi bahagia karena sebelumnya ia belum pernah dipuji oleh seseorang karena jasa-jasanya. Hal ini dikarenakan ia adalah seorang mata-mata yang bekerja di belakang layar, tanpa mengharapkan pujian apapun dari siapapun. Karena itulah ketika ia mendapatkan pujian dari seseorang, ia menjadi sangat bahagia dan hal itu sangat menyenangkan baginya. Apa yang dilakukan Yor ini sangat sesuai dengan salah satu hadis yang berbunyi. Dari Abu Hurairah juga meriwayatkan, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Oke, itulah 3 poin utama dari pembahasan jalan Yor menjadi istri solihah kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di part-part berikutnya.